Selamat malam teman-teman Katolik Fit di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini kita akan memulai acara Victor kita dengan judul Life Vocation mengenal tarekat FIC dan sharing pengalaman panggilan. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh ada 3 bruder ya dari tarekat FIC. Ada bruder Antonius Teguh, ada Bruder Lau, dan ada Bruder Agus. Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita memulai acara kita dengan doa kepada Bruder Stefanus Agus. Saya persilakan. Teman-teman yang terkasih, dimanapun berada, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang telah kami terima sepanjang hidup kami. Terima kasih pula ya Tuhan, Engkau telah menyatukan kami di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Semoga apa yang akan kami lakukan senantiasa bertujuan untuk memuji dan meluhurkan nama-Mu. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan mencoba untuk mengenal kongregasi Bruder FIC. Semoga melalui kegiatan kami ini, kami semakin mengenal dan mensyukuri rahmat-rahmat kekayaan gereja Katolik yang kami ikuti. Dimuliakan Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, mungkin saya minta pada teman-teman bruder yang telah hadir pada malam hari ini untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Mungkin dari Bruder Antonius Teguh, saya persilahkan, mungkin bruder nanti silahkan bergantian para bruder. Oke. Terima kasih Mas Farid, Mas Aldo, dan teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya Bruder Antonius Teguh Nugroho, biasa dipanggil Bruder Teguh. Saat ini saya bertugas di percetakan Paut di Luhur di Mundilan, sekaligus kuliah di sekarang semester 6 di Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain di Jogja. Tinggalnya di komunitas Santo Petrus Canisius Mundilan. Saya Bruder Junior atau Bruder Muda tahun 6 saat ini. Itu perkenalan singkat saya. Oh ya, asalnya dari Klaten, dari Jawa, begitu. Terima kasih, Mas Farid. Oke, makasih Bruder Antonius. Silahkan mungkin yang mau Bruder Stefanus mungkin atau Bruder Lau, silahkan yang mau memperkenalkan diri. Agus dulu. Oke, silakan Bruder Lau. Oke, siap. Baik, teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Bruder Stefanus Agus Faisal FIC. Nah, Stefanusnya ini pakai PH karena ini ejaan Jawa. Lalu Agus Faisal. Itu ada nama itu ada sejarahnya. Saya sekarang Bruder Muda tahun ketiga dan puji Tuhan tahun ini saya diperbolehkan untuk bergaul pembaruan untuk 2 tahun. Nanti akan dilakukan pada bulan Juli tanggal 1. Lalu saat ini saya sedang ada di komunitas Yogyakarta, Gidologi, Franciscus Saverius Gidologi, yang merupakan komunitas pertama Bruder FIC. Dan saat ini saya studi di Teologi Media Bakti, Kentungan, Yogyakarta. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bruder Stefanus. Ya, silakan yang terakhir kepada Bruder Lau. Baik, terima kasih Mas Farid, Mas Aldo, dan teman-teman Vito. Saya Bruder Laurentius Baharu, di kongregasi biasa dipanggil Bruder Lau. Asal saya ya secara fisik kelihatan. Ya. Saya asalnya dari Flores, persisnya di Manggarai. Saat ini saya sedang mendalami ilmu ketunarunguan di komunitas Bruderan Caritas
Saya belajar kurang lebih 1 tahun di sini. Istilahnya saya berkerasulan di luar kongregasi, tinggal di komunitas atau di kongregasi lain. Saya sedang mendalami ilmu ketunarungan karena saya menjadi pendamping pendidik khusus anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya tunarungu. Saat ini saya berada di Wonosobo. Terima kasih. Terima kasih, Bruder Lau. Berarti dengan bahasa isyarat juga terbiasa ya? Belum familiar, tapi masih pakai oral karena kita masih menggunakan metode oral. Oh, oke, Bruder. Oke, mungkin untuk tidak berlama-lama kita langsung mulai sesi kita pada malam hari ini dengan presentasi perkenalan tarekat FIC dari para Bruder FIC. Mungkin saya persilakan. Oke, Mas Farid. Kami mulai ya. Iya, silakan, Bruder. Oke. Kami nanti akan memaparkan tentang kongregasi FIC. Santai saja, yang jelas kami akan berusaha memperkenalkan apa itu kongregasi Bruder FIC, salah satu kongregasi laikal di Indonesia yang mewarnai dinamika kehidupan Gereja Katolik di Indonesia dan sebagainya, karyanya di mana saja, kemudian karya utamanya apa dan sebagainya. Nanti akan bersama-sama kita ketahui atau kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Pemaparan nanti kami akan bagi menjadi 3 session. Yang pertama nanti akan Bruder Agus akan berbicara tentang sejarah latar belakang berdirinya Bruder FIC. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Bruder Lau akan berbicara tentang komunitas dan karya Bruder FIC. Kemudian nanti saya akan di sesi yang terakhir akan berbicara tentang formasi di Bruder FIC itu sendiri. Dan untuk mengawali kita ke Bruder Agus, kita akan menyaksikan dulu video. Dan sebelum nanti Bruder Agus memaparkan, kita akan melihat dulu tayangan video tentang sejarah Bruder FIC. Sebentar, saya share screen dulu. Jangan lupa dicentang ya, Bruder. Oh ya, nanti ingatkan ya Mas Farid ya, kami soal Bruder FIC. Sebentar. Berarti saya play dulu di background ini. Oh, boleh, Bruder. Ya. Dicentang yang Serson ya Mas ya? Iya, benar. Optimus for video clip juga? Iya. Sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan. Sudah. Sudah. Oke, kita mulai. Tanggal 8 Desember 1809, lahirlah seorang putra dari keluarga Nicholas Rotten, seorang pengusaha minuman bir di Maastricht. Waktu anak itu dibaptis di gereja paroki Santo Matias, ia mendapatkan nama Ludovicus Hubertus. Nama panggilannya adalah Louis. Putra ini adalah anak ke-8 dari keluarga Rotten. Ibunya meninggal dalam usia muda, maka Louis selalu dididik oleh neneknya. Sejak masa muda, saya sudah menerima pendidikan Kristiani, khususnya dari nenekku Maria Lausberg. Saya mendapatkan pendidikan agama yang mendalam. Itu semua disebabkan karena saya kehilangan ibu saya pada tanggal 16 April 1816. Louis dibesarkan dalam situasi politik yang kurang stabil. Situasi menjadi lebih buruk karena pemberontakan Belgia sejak tahun 1830. Yang berlangsung 9 tahun lamanya. Justru pada periode ini, Petrus Regu mulai mendirikan di Maastricht suatu kompleks industri. Karena banyak pengangguran masa itu, dia dapat menggunakan banyak tenaga kerja dengan gaji yang rendah.
Kemelaratan makin menjadi parah. Panen kentang gagal dan muncul epidemi penyakit kolera. Ditambah lagi musim dingin yang sangat hebat, membuat warga miskin makin menderita. Keluarga Nicholas Rotten mempunyai sebuah perusahaan bir di Jalan Yahudi yang mendatangkan banyak keuntungan. Tetapi Louis yang agak dimanja oleh neneknya tidak suka belajar dengan rajin. Ia lebih senang berjalan-jalan di hutan dan ladang di luar kota. Pada usia sekitar 21 tahun, Louis menjadi insaf. Ia meninggalkan sifat kemalasannya dan memilih untuk membaktikan diri demi nasib sesama manusia. Mula-mula ia ingin menjadi misionaris, tetapi tidak mungkin karena kesehatannya yang buruk. Lalu ia belajar menjadi imam di seminari Roldok, diteruskan di seminari Agung Lloyd. Tetapi karena kesulitan politik di Belanda Selatan, ia terpaksa mengakhiri studinya di kota Den Bosch. Lewat pengaruh dan kontak dengan orang lain, ia merasa tertarik oleh semangat Santo Vincentius a Paulo. Beliau memperhatikan nasib orang-orang lemah dengan perkataan dan tindakan. Louis terkesan oleh cita-cita Vincentius dan ingin meneladan hidupnya. Tahun 1837, ia ditahbiskan sebagai imam sekuler. Ia merencanakan menjadi misionaris domestik di kota kelahirannya Maastricht. Itu merupakan tujuan hidupnya yang baru. Misa pertama ia persembahkan di gereja paroki Santo Matias, Maastricht. Dan ia mengenakan kasula khusus yang dijahit dari bahan kain putih yang dipakai ibunya pada waktu perkawinannya. Rotten menerima hadiah dari sanak saudaranya sebuah piala emas yang dihiasi dengan gambar para santo kota Maastricht. Oleh atasan gereja, ia diberi tugas untuk membaktikan diri pada pengajaran agama. Namun, Louis memperluas tugasnya dalam semangat Vincentius dengan membaktikan diri bagi warga kotanya yang miskin dan papa. Rotten ingin melawan ketidakpedulian terhadap agama. Ia diizinkan mengajar agama di pendopo gereja Santo Servatius. Minat dan jumlah murid sedemikian besar, maka ia perlu dibantu 2 orang lagi. Kemudian diberikan suatu ruangan yang lebih besar dekat gereja, yang dapat menampung 200 anak. Ia juga mengurusi sekolah malam bagi buruh-buruh muda yang kemudian diserahkannya kepada seorang guru yang berijazah dan ia membayar gajinya 200 franc setahun. Tetapi selalu dialaminya bahwa ia sendiri tidak mampu mengurus semuanya seorang diri. Kesehatannya yang buruk dan ia juga tanpa pengalaman sebagai pendidik. Selama retretnya, ia merenungkan perkembangan tugasnya yang dianggapnya begitu penting. Gagasan-gagasannya dicatatnya dalam apa yang disebut proyek atau suatu rencana kerja. Rencana pikiran saya adalah membuat suatu persekutuan untuk anggota yang tidak menikah. Lewat kontaknya dengan Pastor Schweisen di Tilburg, ia diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Jakobus Huken. Februari 1840, Louis Rotten mengantarkan Huken bersama calon kedua ke kota Sint-Truiden di Belgia untuk dapat mengikuti pendidikan menjadi bruder. Rotten yang lagi bersemangat merasa terdesak untuk dengan segera memulai karya pengajaran dan pendidikan. Sebab itu pada bulan Oktober, ia panggil 2 calon itu kembali ke Maastricht, di mana mereka diperkenalkan dengan beberapa calon lain. Sementara itu, Louis berhasil untuk memperoleh dari ayahnya suatu perumahan bagi para pemuda itu. Itulah rumah di Jalan Bogarden yang diberi nama In the Rode Leeuw, atau dalam singa merah. Para pemuda harus mendiami tingkat bawah rumah itu, dan di loteng mereka pakai untuk tempat tidur. Perlengkapan ini sangat terbatas. Huken sendiri pernah mencatat sebagai berikut. Kita mempergunakan 2 bilik yang kecil, yang bergantian dipakai sebagai dapur, ruang makan, kamar rekreasi, dan kapel. Pada tingkat atas, di bawah atap rendah dan miring, terdapat tempat tidur dengan tirai tua. Sungguh keadaan hina dan miskin, hampir tidak dapat dibayangkan. Kurangnya jumlah selimut tentu menyebabkan malam hari kurang menyenangkan. Di tingkat rumah bawah, kita masak dengan alat perapian yang kadang-kadang mogok kerja. Andai kata kami mengetahui situasi sulit itu sebelumnya, mungkin kami tidak pernah memulai usaha kami ini.
Tanpa perlindungan khusus dari Bunda Maria yang tak bernoda, kongregasi pasti sudah mati sejak saat kelahirannya. Para pemuda mengucapkan kaul profesi mereka dan Yakobus Huken memilih nama Bruder Bernardus. Sementara itu, karya mengalami perkembangan yang pesat. Rumah komunitas pertama di Jalan Bogarden sudah menjadi terlalu sempit untuk para bruder. Dengan bantuan finansial keluarga Rutten, dapat didiami beberapa perumahan di Taman Kapusen. Kemudian dibangun sebuah kapel juga. Di dinding depan kapel dipasang patung Maria dan Vincentius Apaulo. Seperti lazimnya untuk semua biarawan, maka persekutuan bruder yang baru didirikan perlu hidup menurut peraturan biara yang harus berkualitas tinggi. Semula, mereka memakai peraturan sementara yang berasal dari bruder-bruder Caritas di Belgia. Bruder Bernardus menulis buku peraturan baru yang tahun 1848 dikirim ke Roma untuk disetujui. Sejak saat itu, kongregasi Bruder FIC berstatus kongregasi kepausan. Sebagai penghargaan atas pengabdiannya, pada 21 Desember 1861, Louis Rutten diangkat menjadi pelayan pribadi terhormat oleh Sri Paus. Ia boleh mempergunakan gelar Monsignor. Ia membuat papan lambang dengan judul Dominus Protector, Tuhan adalah pelindung. Ia menulis dalam catatannya, "Saya yakin bahwa manusia sendiri tidak berdaya. Segala kebaikan yang saya lakukan adalah karya penyelenggaraan ilahi di dalam perlindungan Maria yang terkandung tak bernoda. Ya, itu tadi sejarah Pak Tilas awal berdirinya kongregasi FIC yang berawal dari negeri Belanda di kota Maastricht. Seperti apa lengkap atau detailnya, Bruder Agus akan menyampaikan paparan singkatnya. Silakan Bruder Agus. Oke, sebenarnya video tadi sudah merangkum semua apa yang akan saya sampaikan, teman-teman semua. Di dalam video itu sudah memuat kurang lebih sejarah singkat kongregasi kami. Jadi beberapa hal mungkin akan saya tambahkan dari video itu, mungkin bisa semakin memperjelas sebenarnya seperti apa sih kongregasi Bruder FIC itu. Baik, mungkin ditampilkan PowerPoint-nya, Bruder. Oke, sambil menunggu teman-teman, kongregasi FIC itu berasal dari kata Fratrum Immaculata Conceptionis, yang artinya adalah para bruder Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda. Nah, ini kaitannya dengan pelindung FIC. Kalau teman-teman lihat di slide ini, pelindung kami adalah Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda. Nah, kongregasi ini lahir pada tahun 1840, 21 November 1840. Dan pendiri kami adalah Monsignor Rutten, tadi sudah dijelaskan dalam video, dan juga Bruder Bernardus Huken. Nah, sebenarnya apa sih yang menggerakkan pendiri kami untuk membuat atau mendirikan kongregasi baru? Latar belakangnya adalah revolusi industri pertama. Itu mengakibatkan perang yang ada di daerah Belanda, Eropa, dan sebagainya, Prancis, dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua adalah ditemukannya mesin uap, teman-teman. Jadi perkembangan industri itu berkembang pesat, lalu banyak tenaga manusia itu digantikan oleh tenaga mesin. Akhirnya banyak sekali pengangguran dan mereka kemudian menjadi buruh. Nah, buruh itu pun, teman-teman, hanya memiliki gaji yang sangat-sangat rendah. Dan akibatnya adalah tentu di dalam kesejahteraan masyarakat itu sangat buruk. Kedua, pendidikan anak-anak itu terabaikan sama sekali. Karena apa? Karena orang tua itu lebih sibuk di pabrik, jadi buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sedangkan anak-anak mereka itu semacam ya seperti gelandangan begitu ya. Tidak tahu harus kemana, belajar tidak pernah, sekolah. Nah, berkaitan dengan sekolah. Mereka jarang sekolah. Kenapa? Karena khususnya di Maastricht. Maastricht itu bagian Belanda Selatan. Nah, bagian Belanda Selatan ini mayoritas adalah orang-orang Katolik. Dan pada tahun-tahun itu muncul gerakan Protestan, gerakan Protestan Luther. Dan itu terjadi semacam karena menjadi minoritas, akhirnya kepentingan-kepentingan termasuk pendidikan Katolik itu sangat minim sekali di Maastricht ini. Nah, itu semakin memperparah keadaan. Nah, tampillah seorang, kalau menurut saya pribadi ya, seorang hero, pahlawan di mana Monsignor Rutten itu, nah ini, Monsignor Rutten dan Bruder Bernardus ini kemudian mencoba untuk bagaimana supaya bisa memberikan diri mereka, meskipun tidak menjadi misionaris, tetapi bisa melayani mereka yang membutuhkan di sekitar Maastricht. Yaitu tadi yang saya jelaskan panjang lebar tadi. Nah, akhirnya Monsignor Rutten ini menjadi imam, kemudian mencoba memulai karya baik dengan sekolah, ya bukan sekolah, tapi lebih pada pembelajaran agama. Dan awalnya 3, 50, lalu 200, dan semakin berkembang. Akhirnya kewalahan, teman-teman. Nah, kewalahan, lalu cari tenaga religius nggak dapat. Coba ke CB, nggak dapat. Coba lagi ke OSU. Kebetulan itu ada dua suster yang memulai karya bersama dengan Monsignor, tapi itu masih kurang. Lalu di dalam permenungannya Rutten ini kemudian, wah, ini harus ada tenaga seorang religius laki-laki. Nah, akhirnya dengan Pastor Switzen itu pendiri dari CMM. Kemudian mencari calon. Nah, dapatlah si Bernardus Huken. Memang sebelumnya sudah dapat, namanya Franz Donkers. Itu putra pertama kongregasi FIC, tetapi di dalam perjalanan formasionya itu beliau meninggal. Kemudian cari lagi tidak pantangnya, carilah ini Bruder Bernardus Huken. Nah, yang tadi belum disampaikan di video adalah menariknya Bernardus Huken ini 6 bersaudara, yang satu meninggal dan 5 orang ini menjadi biarawati, 2 Yesuit, 2 suster, dan yang terakhir Bernardus Huken itu menjadi bruder. Nah, kok bisa ya? Padahal anaknya 5 ini semua jadi biarawati. Mungkin di antara kita juga ada yang seperti itu. Ini sangat menarik. Nah, akhirnya Bruder Bernardus Huken ini kemudian menjadi pemimpin umum pertama. Padahal baru novis. Novis itu calon bruder. Tapi sudah menjadi pemimpin kongregasi. Lalu kepemimpinannya ini nantinya akan melahirkan sebuah spiritualitas juga ya. Tapi mungkin sebelumnya kita kembali ke bagian awal Bruder Teguh. Ya, nah, pelindung FIC ini adalah Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda. Di video tadi dikatakan dengan jelas, seandainya tidak ada penyertaan dari yang ilahi dan juga perlindungan dari Bunda Maria, kongregasi FIC itu mungkin sudah mati. Mau tumbuh gitu, tapi udah mati. Karena kesulitan yang kami hadapi. Tapi karena perlindungan Bunda Maria, karena karya Roh Kudus, kemudian tetap bangkit, tetap bertunas. Akhirnya berkembang, bahkan hampir sekolah-sekolah waktu itu, di Bruder FIC itu, menyeluruh di Belanda. Bahkan di Belgia juga. Nah, spiritualitas FIC, tadi saya sempat singgung tentang Bruder Bernardus yang sejak dia novis artinya belum menjadi bruder dalam artian belum berkaul sementara, tapi baru calon, itu sudah menjadi seorang pemimpin, overste itu piko itu pemimpin komunitas, bahkan menjadi pemimpin umum. Nah,
dari pengalaman Bruder Bernardus ini kemudian lahirlah teladan atau spiritualitas, spirit yang menggerakkan Bruder Bernardus, Monsignor Rutten, dan para Bruder pendahulu itu, dan lahirlah namanya 10 keutamaan Bruder Bernardus. Selain spiritualitas Maria, tapi juga ada spiritualitas pendiri. Nah, mengapa spiritualitas pendiri ini kemudian harus diangkat? Ini adalah bagian dari pesan Konsili Vatikan kedua, teman-teman. Jadi, setiap kongregasi, apapun kongregasinya itu punya kekasan masing-masing. Nah, kekasannya itu terletak pada pendirinya. Nah, FIC salah satu yang bisa kita lihat adalah spiritualitas tentang tadi satu, ya, percaya kepada Tuhan. Tentu ini yang utama dan pertama. Lalu rendah hati, lalu teladan baik, lalu ini mencintai sesama, lalu ini sikap bijaksana, lembut hati, tabah hati, kebijaksanaan, dan berpengetahuan, semangat, dan keteguhan hati. Saleh, ya, ini tadi yang kelewatan saleh. Nah, ada 10 teman-teman. Dan tidak hanya Bruder FIC yang menghidupi 10 keutamaan ini. Siapa tahu dari teman-teman yang ada di sini, yang mau di luhur, itu saya kira tahu. Karena ini ada juga lagunya. 10 keutamaan Bernardus Hughen. Seperti itu ya. Isinya adalah 10 keutamaan itu. Dan kalian teman-teman yang di panggung di luhur atau yang berkarya dengan para bruder, saya yakin teman-teman sudah tahu itu. Dan tentu tidak hanya tahu tapi perlu dihidupi. Oke, mungkin lanjut dulu, bruder. Nah ini karena judulnya ini mengenalkan, maka saya akan mengenalkan identitas-identitas Bruder FIC. Jadi kalau teman-teman atau siapapun yang di sini melihat logo ini atau identitas kami, oh tahu, oh ini Bruder FIC, oh iya, misalkan gitu ya. Nah ini logo FIC teman-teman. Kita mulai dari logonya dulu nih. Ini ada lingkaran, lalu ada luka Kristus di bagian tengah. Karena pangkal hidup seorang religius adalah Kristus, maka nggak bisa enggak. Ini luka Kristus atau lambang Kristus ini harus yang menjadi utama. Lalu yang mengelilingi ada bintang, bukan bintang kejora ya. Ini bintang mahkota Maria. Nah kalau kita di dalam kitab suci kan Maria digambarkan sebagai seorang wanita yang agung, dikelilingi oleh bintang-bintang dan kakinya menginjak ular dan sebagainya. Nah, ini ada di dalam lambang kami karena pelindung FIC adalah Bunda Maria yang terkandung tak bernoda. Lalu ini penting juga nih, bagian tengah lingkaran, nah ini mahkota duri, dan bagian tengah itu bunga bakung di taman, indah. Ini kekasan negeri Belanda ya. Ini menjadi lambang FIC. Lalu apa sih tulisan Sub Presidio Beate Maria Virginis Saint Immaculata Concepte. Itu artinya gini, para bruder, Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda. Nah, makanya kalau kita ini acara promosi panggilan gitu ya. Yuk kita panggil bruder Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda. Itu panjang banget. Panjang karena memang seperti itu. Nah, singkatannya FIC, Fratrum Immaculata Conceptionis. Fratrum itu saudara. Jadi kata bruder itu sudah mengandung makna yang mendalam. Jadi menurut saya nggak salah memilih bruder karena ada 4 kata sih menurut saya. Cinta pertama, bruder FIC. 4 kata. Cinta pertama, bruder FIC. Itu yang menurut saya tidak bisa dibanding-bandingkan atau tidak bisa dikatakan panggilan apa gitu ya. Karena tadi cinta pertama saya menjadi bruder kongregasi Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda ini. Oke, lanjut bruder. Semakin semangat saya. Atau jangan saya aja semangat. Oh, enggak semua ya. Nah, identitas FIC yang lain. Kalung nih teman-teman.
kalung yang saya pakai nih. Nih kalung. Di bagian depan yang teman-teman lihat di layar itu adalah lambang yang tadi saya jelaskan. Tentu yang utama adalah salib ya. Salib itu karena kita mengikuti Kristus, mempersembahkan hidup kita kepada Kristus, maka ya kita ikuti salib Kristus itu. Nah, lalu baliknya adalah teman-teman, adalah gini. Nah, ini ada lambang yang unik dan mungkin teman-teman tahu atau mungkin belum tahu. Bagi yang belum tahu silahkan nanti searching karena di gambar nggak ada. Itu artinya FIC. Ya, coba kamu cari nanti gimana kok bisa di bagian belakang logo kami itu disebut sebagai FIC. Ini karya tangan seorang seniman. Ada dua sisi. Nah, yang kedua, ini ada bentuknya pin, teman-teman. Jadi kalau kami tidak pakai yang seperti ini, kami pakai yang seperti ini. Itu ya. Seperti ini atau yang digambar itu. Ya, bros gitu, agak keren gitu. Lalu yang ke selanjutnya jubah. Jubah, lihat perbedaan jubah dengan para imam misalkan ya, atau teman-teman yang pernah lihat biara-biara yang lain. Ini ada jubah, tetapi di depan ini kayak yang saya pakai ini. Kan ini, ini kan jubah nih. Ini jubah. Nah, di depan jubah itu adanya namanya skapulir. Ini skapulir nih. Ini kayak Batman. Nah, kayak Batman. Lalu ada bandelir. Nah, karena saya mau nunjukin teman-teman, maka saya nggak kasih di pinggang saya. Ini kayak apa ya? Ini nah, kayak sabuk gitu. Kalau digambar ini kelihatan banget nih, bisa kelihatan. Nah, wujudnya seperti ini. Ini jubah kami, jubah resmi yang membedakan dengan kongregasi yang lain. Lalu ada lagi yang kekhasan kami ini ada kolar nih, yang dipakai Bruder Teguh nih. Ini baju kolar. Kolar itu yang di bagian sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di tempat imam maupun juga Bruder. Di sini itu namanya kolar. Lalu baju. Nah, makanya baju berkolar. Yang kolar itu yang putih itu, teman-teman. Ya. Oke. Lanjut dulu, Bruder. Saya kira udah habis kayaknya ya. Oke. Gitu ya, teman-teman. Singkatnya seperti itu. Kalau mau tanya-tanya bolehlah ya nanti di sesi tanya jawab. Thank you. Oke, terima kasih Bruder Agus. Oke. Jadi itu ya sejarah Bruder FIC. Cocok sih sebenarnya kalau yang menyampaikan ini Bruder Agus karena beliau belajar teologi ya, jadi lebih tahu bagaimana sejarah gereja dan sebagainya begitu. Apakah ada tambahan Bruder Lau sedikit sebelum kita ganti tema? Kejatahnya Bruder Lau mungkin menambahkan. Oh ya, tadi disebutkan di logo FIC tadi ada bunga bakung ya, Bruder Agus. Bruder Lau, kalian buka aja mic-nya, open mic kita ngobrol bertiga ini biar Oke. Kita saling. Jadi ada bunga bakung ya, bunga bakung atau nama lainnya bunga lili. Itu selain kekhasan bunga yang bisa hidup di Belanda, itu juga salah satu simbol sebagai kemurnian ya, menyimbolkan lambang dari kemurnian. Kalau teman-teman lihat patung Santo Yosef, selain Santo Yosef bekerja, dia ada patung Santo Yosef yang membawa bunga lili. Nah, bunga lili atau bunga bakung itu menyimbolkan menjadi kemurnian begitu. Jadi itu bukan gambar pisang, bukan gambar itu bukan. Kayak kalau teman-teman lihat di itu ya di Pramuka itu ada kan ya? Ya betul. Oh benar. Saya juga sempat penasaran waktu itu. Ya. Kok ini simbolnya mirip yang di pandu dunia itu kan pandu dunia namanya. Kok mirip? Juga banyak di pagar-pagar. Memang bentuknya artistik ya. Begitu. Pagar tetangga. Ada yang mau ditambahkan Bruder Lau tentang sejarah kita? Cukup dulu. Nanti kalau ada menyusul. Oke, Mas Farid, Mas Aldo, kami akan lanjut untuk pemaparan dari Bruder Lau tentang komunitas FIC khususnya di Indonesia dan juga karya-karyanya apa saja. Gitu. Kita akan
sedikit melihat dulu. Untuk openingnya kita kasih video dulu ya. Kelihatan? Oke, kelihatan Ya. Bruder. Oke, langsung kita lanjut ke materi dari Bu Derlau. Silakan Bu Derlau. Oke, baik. Terima kasih, Dan Teguh, teman-teman. Sebetulnya saya hanya mau memperjelas apa yang sudah ditayangkan lewat video pertama dan video yang barusan kita lihat. Perlu kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini, kongregasi kami itu hadir di dunia di 4 benua, ya, benua Eropa, benua Asia, benua Amerika, dan benua Afrika. Sampai hari ini ada yang masih hadir di 4 benua itu. Nah, dan status kami sudah dijelaskan tadi di video pertama itu statusnya kepausan karena hadir di beberapa negara, yaitu di 4 benua itu. Baik, yang jelas kalau teman-teman melihat foto yang ada di slide ini, sudah terlihat sekali bahwa di beberapa benua itu kami juga, terutama buder-buder kami yang dari Indonesia, dari benua Asia, itu diutus ke beberapa karya kami di Eropa, di Afrika, dan juga di Indonesia sendiri, dan juga Timor Leste, di Amerika Latin, khususnya di Chili. Nah, itu terlihat sama sekali ada buder Indonesia yang ada di Belanda, ada di Afrika, dan juga ada di Amerika Latin. Oke, next. Oke, sekarang saya ingin menyampaikan kehadiran Bruder FIC di Indonesia, di Asia, ya. FIC hadir di Indonesia pertama-tama itu atas permintaan para pastor misionaris Jesuit dari Belanda. Jadi yang merequestnya itu adalah para misionaris Jesuit yang sudah ada di Indonesia lebih dulu, meminta para bruder kami untuk hadir di Indonesia, membantu mereka karya kerasulan mereka, terutama untuk melayani orang-orang di Pulau Jawa waktu itu. Jadi itu perlu diketahui bahwa permintaan para pastor Jesuit untuk melayani orang-orang Jawa secara khusus. Dan permintaan para Romo Jesuit itu disetujui oleh pembesar kami, para pemimpin kami yang ada di kota Maastricht, dan dikirimlah 5 bruder pertama misionaris ke Indonesia. Ada Bruder Euphrasius, Bruder Ivo, Bruder Eustasius, Bruder Konstantinus, 5 bruder pertama yang hadir di Indonesia pada tanggal 20 September 1920. Jadi teman-teman, tahun ini ya, atau tahun kemarin ya, tahun kemarin kami sudah genap 100 tahun di Indonesia, kami sudah merayakan jubileum 100 tahun hadir di Indonesia. Dan rumah pertama kami yang ada di Indonesia itu di komunitas Jogja yang sekarang komunitasnya Bruder Agus. Jadi dia tinggal di komunitas yang paling tua, ada di Yogyakarta dekat Malioboro. Oke, lanjut.
komunitas. Kalau ngomong soal komunitas, karena memang kami hadir itu ya untuk yang lain, untuk sesama. Khusus di Indonesia, kami hadir di beberapa tempat, terutama yang paling banyak itu di Pulau Jawa, ya, khususnya di Jawa Tengah. Kami ada di Jogja, ada di Muntilan, ada di Ngoro, ada di Solo, Ambarawa, Semarang, Salatiga, Wedi, Sedayu, Girigoyo, Pemalang, Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Delta Mas, Bekasi, Belitung, Kalimantan, ada 3 komunitas, Ketapang, Tumbang Piti, ada Tanjung. Di Timor Leste kami ada 2 komunitas, di Dili dan di Bekora. Satu lagi di Bandungan, Ambarawa. Nah, provinsi alat kami itu, pusat kami yang provinsi Indonesia itu ada di Kota Semarang. Nah, seperti yang tertera di slide itu ada fotonya, itu provinsi alat para Buddha revisi. Di Candi Atas, sepertinya dekat Mas Aldo. Mas Aldo pasti tahu lah ya, seputaran SMA Don Bosco. Loh, itu SD-nya sekolah saya itu dulu. Oh, ternyata. Di belakang SD itu. Aduh. Oke, next go. Oke. Baik, nah, tadi di video itu sudah diterangkan, dijelaskan gitu ya, bahwa karya utama kami itu pembinaan pendidikan kaum muda. Itu karya utama kami itu lewat sekolah-sekolah, asrama-asrama, dan pembinaan-pembinaan lainnya. Jadi kami hadir itu sebetulnya untuk kaum muda gitu ya. Maka ya budernya juga, harapannya juga harus punya jiwa kemudaan gitu ya, meskipun usia udah tua, tetapi semangat dan jiwa kemudaan itu harus menggema terus, centar terus gitu, entah di sekolah ke, di percetakan, atau mungkin juga di kampus gitu ya. Aura kemudaannya itu ya harus centar gitu ya, harus dirasakan oleh orang lain, karena ya kita hadir untuk orang lain, kita hadir untuk sesama. Seperti Buddha Teguh itu ya harapannya ya centar terus di kampus, pasti di komunitas ya harus menggema juga jiwa kemudaannya. Oke, next go. Oke. Baik, nah tadi karya utama kami itu adalah pendidikan dan pembinaan kaum muda, dan mungkin teman-teman sudah tahu yang namanya sekolah Pangudulu itu ada di mana-mana, terutama di Jawa Tengah ya, dari pelosok ke pelosok, hampir setiap kota di Jawa Tengah itu ada sekolah Panguduluhur, itu di bawah Yayasan Panguduluhur, dari TK sampai SMA dan SMK semacam itu. Asrama-asrama juga. Oke, Guru. Nanti Buddha Teguh dan Buddha Agus bisa nambah. Nah, ini karya pendidikan berada di bawah naungan Yayasan Panguduluhur. Biasanya disebut juga PL. Seperti Mas Aldo ini ternyata alumni PL juga. Oke. Nah, ini juga karya-karya kami itu ada juga panti asuhan. Nah, di luar karya pendidikan ada panti asuhan, ada pertemuan, ada produksi kayu, ada percetakan seperti Buddha Teguh itu sekarang dia berkerasulan di percetakan. Pelayanan sosial tenaga kerja, pelayanan sosial karitatif, dan dibadahi oleh Yayasan Budi Mulia Semarang. Jadi kami punya yayasan tersendiri untuk pelayanan karitatif. Next, bro. Nah, ini ya, ini sedikit sepintas kegiatan Yayasan Karya Karitatif tadi, Yayasan Budi Mulia Semarang itu ya lebih pada karya-karya sosial, ada pengobatan gratis, tanggapan bencana, beasiswa, dan ada kegiatan lain yang sebetulnya masih banyak. Oke, bro, next. Oke, sepertinya sudah. Oke, mungkin ada tambahan dari Buddha Agus dan Buddha Teguh. Oke, teman-teman, itu sedikit tentang komunitas dan karya Buddha FIC di dunia ya. Jadi disampaikan tadi oleh Buddha Lau bahwa FIC itu adalah kongregasi kepausan atau kongregasi internasional yang berasal dari Belanda, kemudian Indonesia itu sebagai anak sulungnya. Bisa pertama kali FIC melebarkan sayap misinya
kemudian Ghana, Malawi, Chile, dan terakhir di Timor Leste. Terus ini foto di mana saja ini, Budelau, Agus? Itu yang paling bawah itu yang hitam ada 2 bruder Indonesia, mereka di Malawi kalau tidak salah. Malawi ya. Malawi ya. Itu ada bruder Thomas. Ada bruder Martin, ada bruder Thomas. Bruder Martin itu pada saat beliau menjadi Dewan Umum, kemudian menjalani kunjungan ke Malawi, dan di sana bertemu dengan bruder dari Indonesia juga, bruder Thomas Edison. Dari mana sih beliau? Dari Flores ya? Dari Flores. Physically ya. Physically. Ya. Ketahuan kalau dari Flores. Jadi teman-teman perlu ketahui bersama bahwa bruder FIC itu Dewan Umumnya, yaitu pemimpin kami yang tertinggi itu ada di Belanda. Kebetulan pemimpin umum itu dan dewannya itu beberapa orang itu ada yang dari Indonesia. Ini ada di gambar yang ada bunga-bunganya itu beberapa pemimpin umum kami, dari 1, 2, 3, 4 orang pemimpin umum, 3 orang dari Indonesia. 1 orang pemimpin umum yaitu bruder Martin yang menggunakan jas itu, di belakangnya ada Rafael, kemudian yang ubanan itu bruder Guido, yang di tengah itu Dewan juga, kemudian bruder Theo itu yang pakai rompi itu. Mereka 3 orang dari Indonesia dari 4 orang pemimpin atau Dewan Umum gitu. Nah, yang di atas ini suasana doa di Belanda ya, dari Agus Lau ya. Iya betul, Der. Ini jadi itu kondisi di Belanda itu saat ini seperti itu. Bruder-brudernya itu paling muda itu usianya 70 tahun ya, katanya begitu. Ya. Jadi angka panggilan itu sekarang sudah bergeser ke daerah timur, ya, ke daerah Asia begitu. Daerah-daerah Eropa itu praktis sudah panggilan itu sudah sangat jarang sekali, sehingga yang meskipun dulu awalnya itu banyak tarekat-tarekat asalnya dari Eropa, dari Belanda, dan sekitarnya, itu sekarang mereka atau kami di sana praktis hanya tinggal yang sepuh-sepuh, yang sudah senior-senior. Nah itu, makanya nih kita nunggu generasi muda nih, generasi penerus supaya nanti bisa ke Belanda. Siapa tahu juga sampai kapel gitu, kapel yang bagian atas ini kan kapel di tempat berdirinya kongregasi. Ke Belanda untuk merawat mereka, Agus. Siapa tahu dari pemimpinnya. Oh iya. Oke. Ini bener-bener di mana nih ya yang pakai jubah ini? Kontras sekali ya. Ini di Ghana kayaknya. Ghana, Afrika. Jadi ini sepertinya salah satu prosesi kaul ya, pengucapan kaul ya. Sepertinya mereka bersukacita begitu. Mungkin Budelau kalau ada di sana tidak terlalu kentara kalau dia orang Indonesia. Mirip-mirip begitu ya. Oke, jadi kedatangan kami ke Indonesia tadi karena hubungan yang dekat dengan para Yesuit di negeri Belanda sana. Kemudian, nah perlu teman-teman ketahui bersama bahwa bruder FIC itu dikenalnya sebagai bruder guru di Maastricht sana. Jadi karena karya utama kami adalah di sekolah, di dunia pendidikan, dan kami mendapat julukan sebagai bruder guru. Dan ketika karya para Yesuit di dunia pendidikan di daerah Hindia Belanda saat itu mulai berkembang dan membutuhkan tenaga untuk membantu, kami diminta melalui para pemimpin petinggi kami diminta untuk membantu karya mereka di Indonesia, di dunia Belanda, Hindia Belanda. Oke, begitu Bruder Agus, ada yang mau ditambahkan? Oke, ini ada di chat nih. Apa itu? Kayak Frater CMM, ya benar karena pendiri CMM itu kan Pastor Switzen tadi, itu yang bantu Monsinyur Rutten untuk cari calon. Ya, sama. Jadi
Yang dari sana. Berawal dari tadi disampaikan Bruder Agus, yaitu sejarahnya munculnya revolusi industri, dan Eropa pada saat itu sangat jatuh sekali kondisinya, sehingga sangat banyak kemiskinan, timbul kemiskinan karena ya tadi ditemukan mesin uap, sehingga tenaga manusia itu sudah tidak digunakan lagi, digantikan oleh mesin ya, sehingga sangat tidak dihargai, harganya murah begitu ya, sehingga banyak tenaga yang upahnya kecil seperti, dan dari situ muncullah keprihatinan orang-orang yang memiliki sense untuk membantu sesamanya, dan salah beberapanya yaitu Monsinyur Swisson, kemudian Monsinyur Rutten, dan juga tarekat-tarekat yang lain yang berasal dari Eropa pada abad 19 itu sangat banyak sekali, dan kebanyakan juga spiritualitas mereka diinspirasi oleh Vincentius Apaulo. Begitu sejarahnya. Jadi ada kedekatan antara tarekat satu dengan tarekat yang lain karena pengaruh sejarah itu tadi. Betul sekali, luar biasa, super. Super. Mungkin saya menambahkan Dr. Teguh, berkaitan dengan mengapa sih Bruder FIC bisa datang ke Indonesia lagi. Nah, sebenarnya kongregasi Bruder FIC itu tidak dibentuk atau tidak didirikan untuk karya misi. Awalnya itu hanya lingkup Maastricht. Tetapi karena haluan politik yang ada saat itu, yaitu haluan politik balas budi salah satunya, nah, kemudian mencoba untuk membuka diri dengan mencoba menjadi misionaris. Dan revolusi Prancis itu menjunjung tinggi kebebasan. Dan kita sebagai orang-orang Katolik itu mencoba untuk mendukung ini. Dampaknya adalah ayo kita angkat kembali orang-orang yang sudah pernah dijajah itu. Akhirnya banyaklah datang kongregasi-kongregasi yang dari Belanda. Dan memang Bruder Teguh, waktu itu di tahun-tahun 1920, itu yang boleh datang ke Indonesia itu hanya dari Belanda. Hanya dari Belanda. Sehingga maklum kalau yang datang itu FIC, lalu CB, CMM, itu karena itu kongregasi dari Belanda. Hanya nanti berkembang, kemudian mencari yang lain. Kurang lebih seperti itu sih, tambahannya. Oke, saya lanjut ke formasio ya, Bruder Agus, Bruder Lau, teman-teman. Ini yang ditunggu kayaknya. Oke, ada Frater Hofer ada bertanya juga tentang formasio. Formasio atau jenjang pendidikan menjadi Bruder, syarat-syaratnya apa toh? Syarat-syaratnya yaitu yang pertama jelas laki-laki tulen, usia maksimal 35 tahun. Tadi di chat di YouTube Frater Hofer bertanya ada usia atau batasan maksimalnya enggak sih Bruder? Ada, yaitu untuk saat ini, aturan saat ini kami menggunakan usia maksimal 35 tahun, Brother. Jadi usia 35 tahun itu batas maksimal untuk bisa bergabung atau mengikuti tes menjadi calon Bruder FIC. Alasannya apa? Kenapa yang lebih dari 35 tahun tidak diizinkan dan lain sebagainya? Semata-mata untuk proses pembentukan begitu. Kalau sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang membuat usia maksimal 35 tahun itu diterapkan. Setidaknya itu untuk saat ini ya, teman-teman semuanya. Mungkin juga akan ada perubahan. Melihat dinamika panggilan atau minat panggilan dan sebagainya itu sekarang sudah bergeser, bukan dari fresh graduate tetapi dari yang usia mature begitu. Selama menjadi tim promotor panggilan kebanyakan dinamika seperti itu gitu. Tapi bukan berarti ini akan membatasi panggilan seseorang ya, maksudnya banyak cara yang lain untuk bisa menanggapi panggilan Tuhan begitu. Kedua, minimal lulus SMA atau sederajat, jadi harus punya ijazah SMA atau sederajat SMK atau mungkin MI madrasah SMA ya bisa ya, sama syarat yang lainnya nanti juga dipenuhi begitu, yaitu sudah dibaptis Katolik minimal selama 2 tahun,
sudah menerima sakramen krisma, sehat jasmani dan rohani, kemudian rekomendasi dari orang tua dan pastor paroki, tentu harus ada izin dari orang tua juga dari pastor paroki yang menunjukkan bahwa dia benar berdomisili dan anggota dari paroki dia berasal, kemudian bebas dari ikatan hukum pidana dan perdata, baik itu hukum utang piutang juga atau permasalahan-permasalahan yang lain, sebaiknya ketika mau memasuki masa formasio pendidikan itu diselesaikan dulu supaya tidak mengganggu proses nanti pendidikan di formasio. Dan juga lolos tes screening. Tes screening itu tes yang akan diadakan untuk menyeleksi sebelum masuk diterima menjadi calon rohaniwan atau calon buder. Diadakan tes screening dan juga orientasi. Itu syarat-syarat untuk bisa bergabung dengan buder FIC. Ini syarat minimal ya. Tesnya seperti apa, kemudian tempatnya di mana dan sebagainya, itu nanti bisa menghubungi kami DM di Prompang FIC di IG kami atau ke buderan yang terdekat gitu. Kemudian pendidikan calon atau formasio itu berada di Muntilan tempatnya teman-teman. Selama 3 tahun, yaitu 1 tahun itu di postulan, yaitu pengenalan hidup membiara, kebiasaan hidup membiara, entah itu doa, entah itu opera, entah itu pelayanan dan sebagainya, itu mulai dikenalkan dengan maksud proses adaptasi peralihan dari hidup di luar ke hidup membiara, itu sama postulan. Juga bagaimana nanti kongregasi mengenal calon itu akan dimulai pada saat postulan 1 tahun pertama. Tahun kedua kalau diterima postulan lolos, kemudian tahun kedua akan masuk ke novis kanonik. Itu pembelajaran secara lebih tentang konstitusi kongregasi. Nanti akan dipelajari tentang konstitusi, kemudian dokumen-dokumen gereja, kemudian kitab suci secara lebih mendalam akan dipelajari bersama di novis kanonik 1 tahun, yaitu pada tahun yang kedua. Kalau novis kanonik selama 1 tahun itu lolos, maksud saya 12 bulan itu lolos dan bisa diterima, kemudian naik ke novis lanjutan, yaitu tahun ketiga. Itu pengintegrasian karya dan komunitas. Jadi di tahun yang ketiga ini nanti calon akan dikenalkan secara lebih dalam dengan terlibat di karya. Jadi akan istilahnya magang begitu ya, kalau istilah sekolah magang begitu, sama beberapa bulan di komunitas dan di karya yang dimiliki oleh para buder gitu. Jadi tahun ketiga ini pindah-pindah dari 12 bulan itu mungkin di 3 bulan di luar, kemudian 1 bulan refleksi di novisiat, kemudian fase kedua lagi, kemudian pulang, kemudian refleksi, setelah itu retret dan sebagainya. Di tahun yang keempat, setelah 3 tahun masa pendidikan, seorang calon itu bisa diizinkan kalau memang memenuhi syarat mengikrarkan prasetya pertama atau kaul sementara prasetya pertama. Kemudian setelah itu dia boleh menerima kalung identitas dan juga disebut atau dipanggil bruder, mendapatkan panggilan bruder. Sebelumnya pada saat masa formasio dipanggilnya frater, masih frater, tapi ini frater calon bruder, bukan frater calon romo, begitu, berbeda ya, karena kami laikal. Pada dasarnya sama sih, kalau frater itu dari kata fratrum, fratres itu dari bahasa Latin, kalau bruder itu dari bahasa Belanda, artinya juga saudara, sama. Kemudian setelah mengikrarkan kaul atau prasetya pertama, seorang bruder memasuki masa juniorat. Dia akan menjalani masa juniorat, peralihan dari formasio ke komunitas, yaitu dengan dilakukan semacam pendampingan secara intensif di juniorat selama 1 tahun, didampingi oleh seorang direktur juniorat, para
Buder baru ini mulai diajak untuk beradaptasi ke komunitas. Setelah 1 tahun masa juniorat selesai, barulah mereka diberikan kesempatan untuk diberikan kepercayaan berkarya di karya kerasulan, entah itu di sekolah, entah itu di karya-karya karitatif, entah itu di karya-karya yang lain yang dimiliki oleh para buder FIC. Mereka akan sesuai dengan kebutuhan kongregasi. Selanjutnya, prosesnya. Ketika sudah menjadi buder muda dan menjalani masa juniorat, mereka ada yang diberikan kepercayaan berkarya, ada yang studi, ada yang karya sekalian studi. Jadi begitu ya. Karena sebenarnya studi itu juga termasuk karya kerasulan ya, cuman formal karena kita harus dalam tanda kutip sekolah begitu ya. Ada juga yang karya sekalian studi, jadi nyambi seperti yang saya lakukan, yang ditugaskan ke saya saat ini. Baru setelah berproses selama beberapa pembaruan selama pembaruan 3 tahun, pembaruan 2 tahun, pembaruan 1 tahun, 1 tahun, seorang buder itu akan mengajukan untuk mengikrarkan prasetya kekal atau prasetya seumur hidup. Ya, jadi prasetya kekal atau prasetya seumur hidup ini diucapkan setelah seorang buder itu mantap, cakap, dan yakin dalam menjalani hidup dan panggilan sebagai seorang buder, termasuk juga tidak harus terlibat dan dalam tanda kutip dinilai oleh sesama buder dalam komunitas, di karya, dan sebagainya. Itu sudah menjadi konsekuensi. Setelah berprasetya kekal, seorang buder akan menjadi buder medior, menjalani tugas sebagai buder medior, setelah itu menjadi buder senior. Itu proses formasio dan perjalanan seorang buder FIC dari calon menjadi sampai seorang buder senior. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh tim promotor panggilan untuk menjaring calon, karena memang mendapatkan calon seorang buder atau calon buder itu tidak gampang. Kami berusaha semaksimal mungkin, misalnya dengan melakukan live IG, kemudian melakukan Zoom seperti ini, kemudian safari ke paroki-paroki, kemudian temu sobat FIC, itu kami adakan karena pandemi ini saja sehingga kita absen, karena sebelumnya kami setiap tahun mengadakan kegiatan rutin temu sobat FIC. Begitu. Terus ini akun kami, kalau teman-teman butuh informasi tentang kami, ingin tahu secara lebih tentang FIC, silahkan lihat di situ, di Instagram ada, di YouTube ada, dan juga di Facebook ada. Sementara itu yang bisa kami usahakan untuk mengenalkan kongregasi FIC kepada khalayak umum begitu. Siapapun silahkan mencari informasi tentang kami. Sekian, itu saja yang bisa saya bagikan tentang Formasio. Ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kita akan bahas bersama-sama. Sorry, sebelumnya mau nanya dulu nih, kenapa para bruder memilih untuk bergabung dengan tarikat FIC? Mungkin bisa di-sharing di sini dulu, sebelum tanya jawab. Oke, kenapa kami memilih bergabung dengan para bruder FIC? Saya dulu ya, Mas. Ini saya stop share dulu. Oke, kenapa bergabung dengan kongregasi FIC? Jawaban jujur ya, karena saya berasal dari Klaten, saya sekolah di Sekolah Pamudi Luhur. Yang saya tahu itu cuman adanya, yaitu buder itu ya, setahu saya buder itu FIC begitu. Sehingga ketika saya merasa ada terpanggil, saya mencari informasi di internet ya buder FIC itu. Baru setelah saya masuk FIC ternyata kongregasi di Gereja Katolik itu banyak sekali, termasuk juga kongregasi imam, termasuk kongregasi laikal buder dan sebagainya, sehingga bukan menyesal sih. Ya, saya percaya bahwa dari SMP saya dididik oleh para buder FIC di sekolah di SMP Pamudi Luhur, itu merupakan bagian dari rencana Tuhan yang mengenalkan saya, ini figur buder FIC itu seperti itu, hingga akhirnya di usia saya ke 30, saya baru masuk biara,
Itu saya mencarinya ke siapa? Ya mencarinya Bruder FIC. Begitu Mas. Dari yang lain silakan. Oh, ini yang untuk tanya jawab. Ini tadi ada yang lain juga dari Angelina. Malam Bruder, saya mau tanya, apa momen atau hal atau pengalaman yang paling berkesan ketika Bruder menjalani tugas pelayanan? Terima kasih. Oke. Ke Bruder siapa? Ke salah satu silakan. Bruder Lau atau Bruder Agus. Baik, mungkin saya dulu ya Gus. Oke. Yang paling berkesan selama jadi Bruder itu karena semangat revisi tadi itu pendidikan dan pendampingan kaum muda, maka saya secara pribadi merasa bersama kaum muda itu lebih hidup semacam itulah. Lebih dekat dalam arti ya jiwa saya untuk menemani mereka, mendampingi mereka. Itu yang paling berkesan sih. Maka kerasulan-kerasulan bersama kaum muda bagi saya itu ya menghidupkan panggilan saya. Kurang lebih Gus, silahkan. Wadidaw. Wadidaw. Teman-teman, ini dikenal dengan Bruder Wadidaw. Nah, mungkin dari saya teman-teman. Mungkin yang pertama ya, kenapa sih saya mau jadi Bruder FIC? Kenapa nggak jadi yang lain? Kenapa nggak CMM? Kenapa nggak MTB? Kenapa nggak jadi Yesuit aja? Karena satu teman-teman, tadi saya katakan cinta pertama Bruder FIC. Nah, ada latar belakangnya. Pertama, karena saya hidup juga dengan Bruder FIC. Saya sekolah di Panggung Luhur juga. Tapi juga saya sebenarnya hidup dengan Yesuit. Tetapi mengapa sih kenapa saya nggak pilih Yesuit tetapi tetap memilih Bruder? Karena tadi kaum muda. Nah, ketertarikan saya untuk melayani kaum muda secara khusus di dalam dunia pendidikan, di dalam ya kekasan Bruder FIC itu kan di dalam pelayanan kepada kaum muda. Itu yang membuat saya tertarik menjadi Bruder FIC. Lalu apa sih yang mungkin paling membahagiakan menjadi Bruder FIC? Yang paling membahagiakan adalah bisa menjadi saudara bagi yang lain. Saya bersyukur bisa malam ini berjumpa dengan teman-teman di sini sebagai seorang saudara. Itu yang membuat saya bahagia. Dimanapun saya berada, saya bertemu dengan saudara. Dan nama saya di depan itu BR, Bruder, saudara. Itu sudah mengandung arti yang bagi saya menjadi pengingat juga. Nah, seandainya saya tidak hadir menjadi seorang saudara, berarti dipertanyakan. Nah, untuk itu menjadi saudara itu sebagai perjuangan, tapi juga sebuah sukacita ketika bisa menghadirkan persaudaraan bagi yang lain. Kurang lebih seperti itu. Wadidaw. Wadidaw. Gitu aja. Begitu Mas Aldo. Halo Mas Kak. Oke, sebentar. Ini saya ada tadi kayaknya ada pertanyaan lagi dari saudara Ardian kalau nggak salah. Malam Bruder, maaf, apakah Bruder nantinya akan menjadi imam atau pastor atau romo? Apa daya tarik dari cara hidup sebagai Bruder? Boleh sharingkan sesuatu yang menarik bagi Bruder akan cara hidup seperti ini sekarang dan di masa yang akan datang? Oke, saya akan coba sedikit memulai, nanti bisa menambahkan yang lain. Mengapa memilih menjadi apakah Bruder itu akan nanti menjadi romo? Jawabannya tidak, karena lain jalur ya, beda jalur. Kalau Bruder itu adalah kongregasi laikal, jadi kami awam. Kenapa saya menyebut awam? Karena kami tidak ditahbiskan dan tidak akan pernah ditahbiskan. Kalau romo itu sebagai kongregasi, maksud saya kongregasi yang romo itu mereka adalah kongregasi yang bukan laikal, tapi apa namanya, Gus? Imam, kongregasi imam. Kongregasi imam itu ya, pokoknya kongregasi imam. Nah itu mereka klerus ya, klerus, ingat saya. Kalau klerus itu memang jalurnya sendiri, mulai dari seminari dan seterusnya begitu. Pendidikannya pun juga berbeda. Nah, itu yang membuat mereka memang benar-benar dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin atau gembala begitu, sehingga persiapannya juga lebih lama, kemudian studi-studinya juga khusus semacam itu.
dan mereka untuk menuju pada imamat. Kalau kami cuman penghayatan 3 kaul dan juga tidak akan pernah untuk ditahbiskan karena berbeda jalurnya. Begitu. Terus tadi sedikit cara hidup seperti ini yang menarik apa toh begitu. Saya tadi menyinggung tentang masalah 3 kaul, yaitu ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan inilah yang membuat kami itu sebenarnya itu sama dengan teman-teman yang lain, awam itu sama. Yang membedakan itu ya cuma 3 itu saja begitu. Tentang penghayatan kaul itu saja. Ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Ketaatan itu apa? Yaitu kita harus siap sedia kapanpun dimanapun kita diutus semacam itu. Kemudian kemurnian jelas kita harus menjaga diri dari dosa-dosa relasi dan sebagainya begitu. Kemudian tidak menikah itu pasti tuntutannya. Maksudnya apa toh ya, supaya lebih fokus di kitab suci banyak kok disebutkan orang-orang yang memilih tidak menikah itu bisa karena memang dari lahir, karena memang pilihan supaya bisa memfokuskan diri pada pelayanan dan sebagainya. Dan mungkin salah satunya itu mendasari kami untuk memilih jalan hidup tidak menikah atau selibat begitu. Kemudian yang ketaatan, kemudian kemiskinan juga kami belajar berusaha bagaimana kok disebut kemiskinan sedikit, sedangkan menjadi biarawan itu saya sering melihat menggunakan gadget, kemudian teknologi, kemudian fasilitas-fasilitas misalnya mobil, motor bagus dan sebagainya. Iya, kami menerima itu sebagai sebuah fasilitas untuk memperlancar atau mendukung karya itu saja. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui bersama, kami tidak punya hak untuk memiliki. Kami hanya punya hak untuk menggunakan. Ketika saya harus kuliah ngelaju dari Muntilan ke Jogja, mau nggak mau saya harus punya atau diberi fasilitas motor. Nah, motor itu ketika saya nanti sudah selesai, kemudian saya dipindah tugaskan, motor itu ya ditinggal di komunitas Muntilan, sehingga saya di komunitas baru nanti ada fasilitas di tempat yang baru, tidak bisa milih, tidak bisa maunya yang seperti ini, seperti itu salah satu bentuk hidup bahari. Begitu. Itu keunikan dari panggilan ya saat ini kami jalan, setidaknya saya jalan di sana. Itu Mas Aldo. Oke, terima kasih, Bruder. Ini tadi sepertinya ada yang kelewatan. Tadi kan Bruder sharing soal masalah mengapa sampai para Bruder memilih untuk bergabung dengan FIC. Kemudian selama jadi Bruder, apakah Bruder pernah memiliki pengalaman yang mengesankan atau apa yang hal paling berkesan selama Bruder menjalani panggilan selama ini, dan mungkin dari 3 kaul tadi kira-kira kaul yang mana sih yang biasanya menjadi kendala atau agak menantang bagi Bruder dalam menjalaninya dari ketiga kaul tadi? Silakan Bruder. Oke Mas Farid. Oke. Saya akan menjawab tadi tentang sepertinya untuk yang mengapa saya memilih Bruder FIC tadi saya sudah tadi menjawab tentang historis ya Mas Farid ya, tentang sejarahnya, punya latar belakang dalam tanda kutip pesan dengan Bruder FIC dari sejak saya sekolah di Bangun Luhur. Kemudian hal yang berkesan yang menarik selama saya menjalani panggilan sebagai Bruder itu ketika saya ngelaju Mas Farid, saya kerja double di percetakan lembur dan saya harus ngelaju dari Jogja ke Muntilan untuk kuliah itu bagi saya kalau saya mungkin manusiawi saya tidak akan bisa menjalani itu semuanya ya, dan puji Tuhan saya selalu dibantu ya Mas Farid ya. Saya itu kalau tidur belum jam 2 itu belum tidur. Mas Farid tahu sendiri, orang grafis, orang Mas Farid juga orang IT juga tahu bagaimana kerja, harus lebih nyaman kerja itu malam karena tidak ada gangguan, tidak bising semacam itu. Kalau belum jam 2 bahkan jam 3 itu belum tidur.
kuliah harus kuliah pagi jam 7:30 begitu. Dari Mudilan perjalanannya 1 jam Mas Farid. Bayangkan setelah ya doa pagi, setelah Ekaristi jam 5:30, jam 6 selesai, saya harus segera cabut. Sering saya itu kalau berhenti di lampu merah itu ketiduran Mas Farid sampai harus klakson semacam itu. Saya ketiduran di jalan. Beberapa kali itu jatuh terus saya awal-awal itu. Halo? Sorry. Ya, kenapa? Ini saya menceritakan tentang perjalanan saya ketika Mas Aldo. Kemudian beberapa untuk mengantisipasi itu akhirnya kalau saya perjalanan misalnya kuliah sore saya terlalu capek ya sudah saya selalu cari Indomaret, Alfamart, aduh nyebut merek nih untuk tidur begitu atau cari tempat-tempat yang dalam tanda kutip aman untuk sekedar tidur 5-10 menit supaya karena sudah kapok beberapa kali saya kecelakaan terus semacam itu. Jadi, di situ saya diuji untuk fight begitu dengan tugas yang dipercayakan kepada saya ya karena ketaatan tadi ya harus sikat begitu harus mau begitu karena kan disitulah kita diuji untuk bisa bertahan untuk bisa memberikan semua totalitas apa yang kita miliki termasuk dengan tenaga, pikiran dan sebagainya. Itu menarik bagi saya, Mas Farid. Oke, terima kasih, Bruder Antonius. Mungkin saya Bruder, kalau ketiduran jangan sampai kecelakaan, berbahaya sekali, Bruder. Iya. Oke, mungkin dari Bruder yang lain ada yang mau sharing atau mau menambahkan? Mungkin saya ya menambahkan tadi dari pertanyaan yang terlewat tadi berkaitan dengan dari ketiga kaul mana yang paling berat untuk saya atau untuk para Bruder yang lain. Kalau saya yang paling berat adalah ketaatan. Mengapa ketaatan itu menjadi yang terberat? Karena ketaatan itu tidak hanya taat kepada pemimpin, tetapi juga taat kepada siapapun, dan terlebih taat kepada diri. Nah, menurut saya, kaul-kaul yang lain seperti kemurnian, kemiskinan, itu pangkal ujungnya adalah ketaatan. Apakah saya berani enggak? Saya taat untuk memegang erat kemurnian saya. Apakah saya teguh enggak untuk memilih memegang erat kemiskinan saya? Nah, kadang-kadang inilah yang kadang-kadang terjadi adalah ada perjuangan di sini, tantangannya di sini. Kadang-kadang kedagingan manusia itu lebih kuat daripada rohnya. Nah, itu juga saya alami, teman-teman. Jadi, ya wajar bahwa tantangan itu ada, dan kita akan semakin murni itu ketika kita dihadapkan pada cobaan. Cobaan itu bukan untuk melukai kita, tetapi justru menguatkan kita. Kalau saya digoda dalam hal kemurnian, maka saya akan semakin bisa mengolah diri saya untuk berjuang, yuk berjuang, jangan jatuh lagi, seperti itu. Kurang lebih seperti tambahan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bruder. Ini mungkin kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Silahkan, Bro Aldo. Pertanyaan berikutnya ini dari ini siapa namanya? Nah. Saya scroll dulu. Terakhir ini kayaknya dari Ardi. Malam Bruder, saya mau tanya, kan kalau imam tuh ditahbis, barulah ya dikatakan romo atau pastor. Nah, terus kalau Bruder tuh apa? Ada pentahbisannya atau apa namanya? Oke, baik, mungkin saya jawab dulu ya. Mungkin tadi Bruder Teguh sudah memberikan jawaban. Tadi yang nanya siapa ya? Pada prinsipnya bahwa kami itu jadi Bruder bukan untuk kita, bisanya membedakan kami dengan pastor itu adalah sakramen itu. Jadi imam itu sebetulnya kan jabatan karena adanya sakramen tabisan itu. Jadi kami memang memilih untuk jadi Bruder bukan untuk jadi imam gitu ya. Ini pilihan, seperti ibaratnya ya kalau kita ke mall gitu ya. Kalau melihat baju, misalnya Bruder Teguh melihat baju yang menarik, yang menurut Bruder Teguh itu, aduh,
Lau itu kayaknya bajunya bagus banget tuh. Saya bilang, ih itu aja bagus. Nah, seperti itu. Jadi ya mungkin analoginya nggak pas, tapi ya kurang lebih seperti, karena seperti Budaragus ini, dia pendidikannya seperti calon imam gitu ya, kuliah dengan para romo, calon romo, tetapi dia bukan untuk dihabiskan nanti. Mungkin meskipun dia boleh kuliah filsafat teologi, tetapi dia tidak akan dihabiskan karena memang dia ingin milih untuk jadi buder gitu ya. Ya mungkin analogi saya tadi nggak pas, tapi kurang lebih seperti ini. Sangat apa ya, ketergerakan hati sebetulnya, ketergerakan hati. Jangan diharapkan, jangan mengimpikan Budaragus, aduh setelah kuliah filsafat teologi aku dapat sakramen tabisan. Enggak mungkin lo mimpi seperti itu. Kurang lebih seperti itu, bro. Mungkin dari Budaragus yang lebih tahu sejarah hidup bakti itu bisa ditambah. Ini Buder Teguh tadi udah menyampaikan. Baik teman-teman, tadi sudah disampaikan juga sih Buder Teguh, lalu ditegaskan oleh Buder Lau, dan saya juga hampir sama, mirip lah dengan itu. Kalau Buder itu tidak tertahbis, tidak menerimakan sakramen, itu yang jelas dan pasti. Karena memang kami tidak memilih untuk itu, tetapi kami memilih menjadi awam religius yang bergaul, kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Kami tidak masuk di dalam hierarki. Hierarki itu berisi orang-orang yang tertahbis, seperti paus, uskup, dan imam. Dan para Buder, FIC, maupun juga Buder yang lain, atau mungkin tadi ya, Frater CMM, Frater Kekal, itu tidak masuk di dalam hierarki, karena kami adalah awam religius. Begitu. Itu tambahannya dari saya. Terima kasih. Oh ya, mungkin kalau kita melihat akar dari sejarah gereja gitu ya, sebenarnya dulu belum dikenal tentang tahbisan, itu belum dikenal. Dulu itu orang mencoba untuk menarik diri ke padang gurun, tapi mereka enggak mengistilahkan diri mereka orang tertahbis, tetapi ya sebagai saudara saja, seperti Fransiskus Assisi sebagai saudara gitu ya. Lalu di dalam perkembangannya, karena teologi gereja itu berkembang, akhirnya ada yang namanya sakramen ekaristi dan sebagainya. Lalu ada imam gitu. Itu sedikit sejarah gereja, dan mungkin teman-teman bisa baca-baca tentang sejarah ini. Dan ada dokumen yang mengatakan dokumen tentang identitas Buder. Nah, nanti teman-teman juga bisa baca-baca itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Buder. Jadi lebih ke misi pelayanannya ya. Dan dulu lebih hidup monastik ya, sama asketik gitu. Kalau di awal-awal sejarahnya. Terus sekarang lebih ke pelayanan misi ya. Kemudian ini ada yang bertanya juga, bagaimana Buder kalau seandainya sebelum menjadi seorang Buder atau sebelum terpanggil, itu ada permasalahan dengan keluarga gitu untuk melanjutkan panggilan, bagaimana caranya menyelesaikan, atau mungkin ada permasalahan yang terkait dengan relasi percintaan mungkin, atau apa, mungkin ada yang Bruder yang bisa menjelaskan. Baik, ayo Bruder Teguh dulu. Kalau baiknya sih dibereskan dulu, karena itu nanti akan jadi masalah, Mas. Karena jadi Buder itu seumur hidup, kalau mau loh ya. Jadi Buder itu seumur hidup, dan mana ada cewek yang digantungin seumur hidup itu nggak ada. Dia pasti akan ngejar. Beberapa kasus kan ya ada yang seperti itu ya, sampai disamperin ke biara semacam itu. Kan lucu itu. Dan perlu ditanamkan kejujuran dan keterbukaan sejak awal ya Mas ya. Jadi pada saat tes screening itu ada yang namanya tes wawancara. Tes wawancara itu, psikotes dan sebagainya itu. Nah di situ kita dituntut untuk terbuka. Kalau misalnya juga lagi ada masalah, punya pergulatan semacam itu, yang lebih baik terbuka, lebih baik yuk katakan itu supaya diberi waktu untuk menyelesaikan dan sebagainya begitu. Saya pegang akun Perompang FIC sampai saat ini pernah loh ngalami semacam itu. Itu si Buder ini kapan libur dan seterusnya, ini
ceweknya minta dihubungkan semacam itu, padahal sudah dia ketika menjadi calon kan sudah tidak boleh pegang HP itu, sudah tidak boleh intinya terputus dengan yang namanya medsos dan sebagainya, sehingga kelabakan yang di luar sana, sehingga cari-cari sampai ke website, sampai ke IG dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak diselesaikan akhirnya seperti itu, dan itu kalau dalam tanda kutip ngebum ya, malah bikin aib sendiri nanti kalau tidak mau menyelesaikan dari awal. Itu dari saya, dari yang lain silakan. Baik, saya mungkin menambahkan, benar sekali sepertinya kata Bu Jati itu, beresin dulu, karena kita kan punya kerinduan gitu ya, mau jadi dulu itu ingin bahagia, idealnya kan seperti itu. Nah, nanti kalau masuk ternyata kerinduan itu tidak terjawab, kan akhirnya bergulat juga. Ya memang ya harus diberesin dulu, dan perlu disadari bahwa kita semua pasti punya pergulatan masing-masing. Baik para bruder, suster, romo itu pasti punya pergulatan. Tapi yang paling penting itu kan cara merespon pergulatan yang kita miliki, dalam hal ini bahasa kami itu ya pengolahan hidup itu, mungkin itu yang lebih penting. Sehingga kebahagiaan yang kita rindukan dalam biara itu ya harapannya kan kita temukan. Kalau enggak ya malah masuk biara malah tambah bergulat. Ngapain gitu kan? Maka beresin dulu. Tambahan dari saya kali ya. Bangga. Oke, silakan nambahin. Berkaitan dengan tantangan dari keluarga ya. Oke, boleh, Bruder. Silakan. Beberapa orang yang mungkin saya temui itu mengalami ini masalah di dalam perizinan dengan orang tua. Nah, kalau saya sih, menurut saya itu harus diselesaikan memang, dibicarakan dengan sebaik-baiknya, diajak empat mata. Jadi diajak. Tukul dong. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat nama saya itu kan sudah tahu ya seperti apa kurang lebih latar belakang saya. Dan ketika saya mencoba untuk berbicara kepada ibu saya, ayah saya satu pegangan saya cuma satu. Bunda Maria dan Tuhan Yesus, jikalau engkau menghendaki saya menjadi seorang bruder FIC, maka terjadilah padaku. Ya udah, los saja. Meskipun dalam jantung ini udah jangan nggak boleh nih, jangan nggak boleh. Tapi doa saya itu, jika Bunda Maria, Tuhan Yesus mengizinkan, maka terjadilah. Dan puji Tuhan, itu semua dilancarkan. Nah, tapi kan tidak semua orang punya pengalaman yang sama dengan saya. Nah, alternatifnya tadi, coba komunikasikan baik-baik. Jauh-jauh hari, jangan hari ini kamu daftar, kamu kemarin baru bilang. Tapi sudah dikomunikasikan berjauh-jauh hari. Ada orang yang bilang, ketuklah maka pintu akan terbuka. Karena sepupu saya itu seorang Ursulin, sepupu saya Ursulin. Nah, ibu ayahnya nggak boleh, kamu nggak boleh jadi suster, nggak boleh. Tapi apa yang dia lakukan? Dia izin terus, berkali-kali, akhirnya ya udahlah mau apa. Kalau memang Tuhan itu sudah cinta kamu, mau apa saya nggak bisa menghalangi. Itu orang tuanya loh artinya. Jadi jangan patah semangat teman-teman, coba terus. Nah, dan jika pada akhirnya impian kamu itu tidak terjadi, jangan sedih. Ini untuk pesan-pesan juga untuk teman-teman yang sudah menikah, terlanjur menikah tapi punya kerinduan itu ya. Jangan sedih karena kamu bisa menaruh harapan kamu juga itu di generasi selanjutnya. Saudaramu kah, keponakanmu kah, dengan berdoa, tapi tidak memaksa loh ya. Gitu. Itu sih yang bisa saya sharingkan sih. Makasih. Terima kasih banyak, Bruder, menarik sekali menjawab dari kedua sisi. Mungkin kita lanjut pertanyaan selanjutnya kepada Aldo, silakan. Oh, baik. Ini pertanyaannya dari orang yang sama, sepertinya itu Ardian. Dia nanya lagi, jika bentar, saya konversi. Jika bruder FIC sudah tidak mampu berkarya lagi karena alasan usia, bagaimana kehidupan selanjutnya? Itu dari Ardian. Ada rumah lansia, tenang. Jadi untuk bruder-bruder yang purna karya, yang
mereka masuk ke rumah lansia. Kerasulannya apa? Kerasulan doa. Jadi mereka mendoakan para bruder, saudara-saudaranya, para bruder yang masih berkarya. Jadi Mas Aldo, kalau di sebelah lapangan SD Don Bosco itu ada aula, di belakang aula itu ada bangunan tinggi yang adalah provinsialat. Di situ jugalah rumah lansia para bruder FIC di Semarang sana. Jadi mereka kerasulannya kerasulan doa. Kenapa di Semarang? Supaya dekat dengan rumah sakit, supaya dekat dengan pemisah. Dan juga kalau sudah lolos dari rumah lansia, Wisma Bernardus tempat kami, itu kemana? Ke Kerkhof. Kerkhof itu adalah makam khusus para bruder. Saat ini adanya di Ambarawa. Saatnya adanya di Ambarawa, tapi sepertinya sudah terlalu penuh. Rencananya mau dipindah ke Muntilan, kompleks novisiat begitu. Makamnya yang di Storok kayak itu loh, Mas Farid, Mas Adu, yang tidak ditanam, ditumpuk. Terima kasih udah. Ya, Mas Ardian. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin, apa tantangan terbesar yang bruder alami ketika menjalani hidup membiara? Mungkin ada hal yang tidak mengenakan atau yang mengenakan atau yang menggembirakan, mungkin bisa diceritakan. Oke, saya mau open mic saya dulu. Tantangan yang terbesar yaitu dengan menjadi seorang biarawan, menjadi seorang bruder religius, tidak ada yang tidak bisa kita dapatkan, Mas. Fasilitas, kemudian kehidupan rohani, kemudian saudara, bahkan orang lain pun bisa menjadi saudara bagi kita. Tetapi di saat seperti itu, kita diuji. Karena apa? Karena kita harus tetap memegang teguh yang namanya 3 kaul tadi, 3 prasetya tadi, dan disitulah bagaimana kita berjuang untuk mengendalikan diri supaya tidak melanggar kaul. Itu yang menurut saya tantangan terbesar bagi saya dalam menghidupi panggilan sebagai seorang religius bruder itu. Jadi kalau senangnya sih banyak. Bahkan orang yang tidak pernah kenal dengan kita pun ketika tahu kita bruder, ketika tahu kita biarawati bisa menjadi saudara bagi kita begitu. Tetapi di saat itulah kita diuji bagaimana tentang kaul kemiskinan kita, tentang kaul kemurnian kita, juga tentang ketaatan kita dan sebagainya gitu. Jadi tidak semua fasilitas atau kemudahan itu sebagai anugerah, bisa saja itu juga sebagai godaan begitu ya, istilahnya godaan begitu. Dan stay firm pada 3 vows itu tadi, 3 kaul itu tadi yang membuat kita itu berjuang bahkan nanti sampai mati begitu, karena kita mengimaninya sampai mati. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin dari Bruder lain yang mau menambahkan, silakan. Baik, kalau saya tantangan yang dikatakan yang paling berat itu sebetulnya komitmen. Kenapa? Karena ya seperti yang kita alami sekarang ini, ya dari waktu ke waktu itu selalu terjadi perubahan. Nah, untuk menyesuaikan perubahannya itu kan ya membutuhkan suatu komitmen, tidak hanya sekedar janji gitu ya, mengutarakan secara verbal, tapi bagaimana mewujudkan apa yang diutarakan dalam hal ini adalah komitmen. Misalnya, karya kami itu sangat besar di mana-mana, terutama di Jawa Tengah dan tempat lain gitu ya. Dan tantangan yang paling besar dalam karya itu tentu juga membutuhkan komitmen. Maka membutuhkan kualitas pribadi, maka persiapan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kita tidak tahu ke depannya seperti apa, itu juga kadang menjadi pergulatan bagi kami, terutama bagi kami yang dalam tanda petik regenerasi kongregasi itu masih muda seperti itu. Mulai memikirkan ke depan kongregasi kami ini arahnya kemana dengan tantangan fakta situasi yang ada, terutama di dunia pendidikan
dan pendampingan kaum muda. Bagaimana sih caranya kita membuka relasi dengan orang-orang muda gitu ya, karena hakikat kami kan mendampingi kaum muda, cara berkomunikasinya, cara membahasakannya bagaimana, cara menghadirkan diri kami sebagai leader itu saat kami ada di tengah-tengah kaum muda itu caranya gimana sih yang pas. Jangan-jangan kami keliru menghadirkan diri, jangan kami terlalu tradisional semacam itu, sementara dunia kaum muda sekarang enggak seperti itu lagi, maka terjadilah ketinggalan. Maka ya tentunya kami juga dari waktu untuk memperbarui diri, bahasanya Buddha Teguh itu merevisi hidup gitu ya, untuk semakin menyesuaikan diri dengan kenyataan-kenyataan yang sekiranya mendukung karya kami untuk kedepannya. Dalam hal ini di bidang pendidikan dan pendampingan kaum muda. Next, Brother Agus. Baik, oke. Makasih. Berkaitan dan tantangan terbesar sebenarnya berada dalam diri. Tantangan saya yang terbesar adalah diri saya. Selain tadi yang sudah dikatakan Buddha Teguh tadi kau, memang benar. Tidak ada yang namanya kekurangan lah di biara itu. Kalau kita memang bisa bersyukur ya. Nah, tetapi di waktu yang sama kita dihadapkan pada godaan-godaan untuk tidak bersyukur, untuk memakainya lebih dari apa yang seharusnya kita pakai. Itu yang menjadi tantangan saya. Dan selain itu, teman-teman, saya juga masih harus mengakui bahwa teknologi itu juga menjadi tantangan terbesar saya, atau mungkin juga teman-teman biarawati yang ada saat ini. Kalau dulu, biara itu cukup dikatakan anti terhadap teknologi. Tetapi sejak pembaruan Konsili Vatikan, itu gereja benar-benar membuka seluruhnya, membuka dirinya, Angio Ornamento, jendela yang dibuka. Termasuk apa? Termasuk teknologi itu masuk, internet dan sebagainya. Dan saya akui itu kadang menjadi sebuah tantangan. Bagaimana saya bisa menggunakan teknologi ini untuk menunjang pelayanan saya, untuk menunjang panggilan saya. Karena teknologi itu ada dua sisi yang harus dilihat, ada yang positif dan juga ada negatif. Dan tantangannya yang saya alami kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana saya untuk menggunakan teknologi. Dan saya kira saat ini mengapa panggilan itu mulai berkurang? Karena salah satunya, dan saya beberapa teman yang sekuliah dengan saya, kan masih muda-muda, kelahiran 2000, 2002, itu mereka mengatakan tantangan mereka yang terberat adalah gadget. Itu yang kadang-kadang membuat orang, nggak mau masuk, nggak bisa main gadget. Gitu. Itu tantangan yang ada saat ini. Tapi teman-teman, kalau saya pribadi itu menjadi tantangan saya, tetapi juga menjadi perjuangan saya untuk bisa mengalahkan diri saya, mengalahkan keterikatan saya terhadap hal-hal semacam itu. Saya tadi katakan, godaan, cobaan itu membuat kita semakin murni. Jika saya semakin setia terhadap apa yang saya perjuangkan, maka ya itu akan menjadi sebuah rahmat kekudusan bagi saya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih bruder-bruder sekalian. Pada malam hari ini kita akan menutup sesi kita. Ini tidak berasa udah sampai 1,5 jam kita ngobrol bersama bruder FIC. Sebelum kita menutup dengan doa, mungkin dari para bruder ada pesan untuk para orang muda mungkin yang mau bergabung ke tarekat FIC, sepatah dua kata sebelum ditutup. Oke, dari saya dulu. Teman-teman, bulan Juli nanti kami para Buddha FIC akan mengadakan rekrutmen. Syarat-syaratnya itu nggak sedikit, oleh karena itu perlu dipersiapkan dari sekarang. Teman-teman bisa DM di IG Pelumpang FIC untuk tanya syaratnya apa, kemudian kelengkapannya seperti apa, dan sebagainya. Untuk nanti bulan Juli kita ketemu di tes screening. Gitu.
sebelumnya nanti prosesnya akan kita joinkan ke grup WA sesama aspiran, sesama simpatisan. Kemudian nanti kita akan berproses di dalam grup tersebut dan bulan Juli nanti ada rekrutmen. Terima kasih dari saya. Mau Kuat-kuat. Baik, dari saya, teman-teman yang terkasih, saya percaya bahwa hal yang pasti dalam kehidupan kita itu adalah memilih. Apapun jenis atau bentuk pilihan itu pasti kita alami dan kita rasakan. Dan kualitas kehidupan kita dan kebermaknaan kita dalam hidup ini salah satunya ditentukan oleh apa yang kita pilih. Pilihan kita adalah diri kita sendiri. Terima kasih. Oke. Kalau dari saya mungkin ya. Dari saya teman-teman, kita harus sadar bahwa gereja itu membutuhkan adanya biarawan, biarawati. Saat ini, sadar atau tidak, hampir semua kongregasi piramidanya terbalik. Generasi tua lebih banyak, generasi muda semakin sedikit. Saya kira mengapa Katolik Fit mengadakan acara ini, karena supaya banyak pemuda-pemudi itu mau datang, mau terlibat di dalam gereja, supaya piramida ini balance, seimbang, sehingga gereja itu bisa hidup. Nah, untuk itu teman-teman, kami mengundang teman-teman untuk bergabung dengan kami di dalam Bruder FIC maupun di kongregasi apapun, suster, bruder, imam, atau apapun. Yang jelas tujuannya adalah satu, yaitu pelayanan kepada umat supaya total dan terbaik. Lalu bagi teman-teman yang mungkin tertarik atau mungkin penasaran, itu bisa menghubungi Bruder Teguh atau Bruder Lau atau saya atau para bruder yang lain. Dan teman-teman bisa follow IG Prompang, lalu juga channel YouTube Bruder FIC, Facebook dan sebagainya, atau apa lagi ya, dan lain-lain ya. Jadi untuk semakin mengenal. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Farid, Mas Abdul. Terima kasih. Jaring. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bruder. Sebelumnya nih, Bruder ada yang mau doa? Kita masuk ke dalam doa. Bruder Agus lagi. Oh, Bruder Agus lagi ya yang kalau doa penutup. Spesialis doa. Bruder Lau nggak apa-apa sih, boleh mungkin. Mau mencoba Bruder Lau. Nanti ya soalnya alirannya karismatis nanti bahasa. Maksudnya Bruder Teguh itu karena saya di dunia tunarungu, Om Farid, sama Mas Aldo. Karena itu aliran karismatis. Karena saya di dunia kebisuan, maksudnya nggak apa-apa deh. Mantap. Oke, teman-teman, Mas Farid, Mas Aldo, dan teman-teman yang lain, ada Mas Adrian, Adri, Gregor. Ya. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas ruang dan waktu, meskipun secara virtual, yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih atas rahmat perjumpaan di antara kami. Segala yang kami bagikan, segala yang kami bicarakan, atau segala hal yang kami renungkan pada malam ini, mudah-mudahan membantu kami untuk semakin mengenal tentunya di antara kami dan juga semakin mengenal Engkau lewat karya kongregasi kami. Terima kasih juga kepada saudara-saudara kami, teman-teman Katolik Fit yang telah memberikan sarana bagi kami untuk mewartakan, menyampaikan informasi tentang kongregasi para Bruder FIC. Semoga perjumpaan malam ini dapat membawa satu harapan baru bagi kami, terutama bagi kaum muda yang mencoba melihat, mengenal untuk memilih cara hidup mereka sesuai dengan yang mereka rindukan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi para kaum muda,
sehingga mereka boleh memilih terutama untuk mengabdi Engkau lewat kongregasi tarekat yang mereka kenal, terutama yang ada di Indonesia. Berkati kami ya Tuhan, orang-orang yang telah baik dan menyapa kami pada malam hari ini. Semoga kami besok pagi dapat pulih, mengalami rahmat baru dari kemurahan. Kami serahkan semuanya ya Tuhan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Oke, kita foto sebentar ya, Bruder. Oke, satu, mungkin Sabar. Dan, oke, Bro Ardi, Adri, nggak mau ya Bro Ardi. Oke, 1, 2, 3. Next time. Oke, terima kasih semua, Bruder. Makasih. Semua Bruder Romo, Bruder, dan Terima semuanya kasih juga. Mas Farid, Mas Agung. Halo Greg. Oke, makasih. Adrian. See you. Yuk. Itu Mas